Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel. Bagaimana hari ini? Masih tetap bersemangat untuk melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan? Alhamdulillah, insya Allah semangat. Ya, tentunya tetap bersemangat walaupun mungkin cuaca begitu panas di luar sana, tapi insya Allah tidak menghalangi bagaimana aktivitas kita selama bulan suci Ramadan ini. Nah, jumpa lagi bersama kami di acara atau di program Ramadan Istimewa akan hadir setiap sore menjelang buka puasa. Nah, pada sore hari ini saya akan membawakan satu buah tema yang akan dibahas oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Tema ini adalah mengenai Ramadan berkah. Berkah apa yang akan didapatkan bagi kita semua dalam menjalani ibadah, begitu Ustadz? Ya, betul. Nah, bagaimana nih Ustadz mengenai tema Ramadan berkah ini Ustadz? Silahkan saja nih, langsung saja mungkin materi ini supaya tidak berpanjang lebar. Jadi mengenai seputar berkah di bulan Ramadan itu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Barul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, bicara tentang Ramadan berkah Pak Irul ya. Betul Ustadz. Istilah berkah ini memang satu istilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Para ulama sendiri mendefinisikan al-barakatu ya ziyadatul khair. Berkah itu adalah semakin bertambah-tambahnya kebaikan kepada kita. Oh begitu. Kita mendapatkan rezeki berkah, kita diberi umur yang panjang berkah, karena dengan umur panjang kita tentu banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Betul Ustadz. Diberikan kesehatan itu juga berkah. Namun kalau kita bicara berkah Ramadan, maka kita kemudian melihat kepada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, atakumur rasulu Ramadanu, datang kepada kalian, atakum Ramadanu, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahru barokatin, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi nyebutnya dengan syahru barokatin. Jadi istilah barokah dalam hadis ini adalah disebutkan dengan jelas, syahru barokatin, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan. Bagaimana dilanjutkan dalam hadis tadi? Keberkahannya yakhsyakumullahu, Allah kemudian melihat atas kalian, fayunzilu rahmata, dan turun kepadanya, kepada kalian, kepada kita orang yang berpuasa, adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhuttu khotoya, dan Allah juga mengampuni daripada dosa-dosa kita. Wayastajibu fihi addu'a, dan Allah SWT memberikan ijabah atas doa-doa kita. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum, Allah kemudian memperhatikan atas tanafusikum, berlomba-lombanya kita di dalam kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Wa yubahi bikumul malaikatahu, dan Allah SWT membanggakan, Allah bangga, bahkan dalam satu riwayat lain menyebut-nyebut namanya orang yang berpuasa di kalangan para malaikat. Fa'arullahu ta'ala, maka perlihatkan atas kalian kepada Allah, ya. Fa'arullaha ta'ala ila anfusikum, ay fa'arullaha ta'ala min anfusikum khaira, perlihatkanlah kepada Allah Ta'ala. Apa yang diperlihatkan? Khaira, kebaikan-kebaikan kalian. Fa inna satya man hurima rahmatullah azza wajal, maka sesungguhnya orang-orang yang Allah haramkan, orang-orang yang terlarang, orang-orang yang tercegah mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.
hadisnya memang panjang barulah. Iya. Ya kan, mudah-mudahan kita bisa jelaskan satu persatu Ya, betul, kepada para Ustaz. pemirsa Betul. Ya. Di channel YouTube kita, itu channel SLB Negeri Pelambuan Channel. Betul. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel pada Allah SWT. Jadi yang pertama, keberkahan daripada bulan Ramadan Allah sebut dalam hadis ini. Yang pertama apa? Disebutkan Syahrul Barakatin, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan. Apa kebaikannya Allah sebutkan yang pertama tadi? Yakhsyakumullahu, Allah memperhatikan atas perilaku kita dalam bulan Ramadan. Oh, Ini luar biasa, ya kan? Allah secara khusus menyebut, bahkan secara khusus mengawasi pada puasa kita, gitu kan? Iya. Luar biasa, ya kan? Tidak hanya mengutus para malaikat, biasanya Allah SWT untuk mengawasi hambanya cukup malaikat. Betul. Nang di kanan rokib, nang di kiri atid. Rokib mencatat amal kebaikan, atid mencatat keburukan kita. Kita mencuntan mangga tetangga, catat buruk. Pak Hairul membaca Quran, catat kebaikan. Itu khusus, ya, serahkan kepada malaikat saja. Makanya sering disebut dengan waskat, pengawasan malaikat, ya kan? Kita harus hati-hati adanya malaikat yang mencatat setiap waktu apa yang kita kerjakan. Tapi khusus di bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan ini, maka Allah langsung memperhatikan, ya kan? Kenapa? Karena dalam hadis ini katakan as-saumuli wa anna ajibihi. Saum ini untukku, maka Allah langsung yang turun tangan melihat kepada hambanya. Makanya nyamanlah kita mun puasa semau gue. Nah, ya kan? Sekali, betul, Ustaz. Mau nggak puasa? Banyak di antara umat kita, mohon maaf, yang puasa ini semau gue. Padahal di sisi lain ini puasa itu Allah sendiri yang mengevaluasi gitu ya. Begitu, betul. Melihat langsung, langsung turun mengawasi. Tapi banyak yang kemudian sekehendak kita, semaunya sendiri yang melakukan puasa semau itu. mau kita. Apa misalkan? Memperpendek hari puasa. Caranya bagaimana? Memperpanjang tidur, ya kan? Coba kita lihat di masjid, di langgar, di tempat-tempat peristirahatan penuh dengan orang tidur. Ini adalah sebuah kekeliruan gitu. Kalau kita kemudian melihat ini, bahwa Allah ini melihat atas puasa kita, mari kita tunaikan dengan amal yang lebih mulia daripada tidur. Tentunya diisi dengan amal-amal. Ya, gitu, memang meskipun kan ada satu istilah penjelasan ya, as-saumu, as-sauimu, naumu soimin, naumu soimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Tapi ada yang lebih mulia daripada tidur, ya kan? Karena tidak ada penjelasan tidur itu berapa pahalanya, berapa derajat dari Allah. Kalau orang baca Quran jelas pahalanya, ada hitungannya, ada hisabnya. Orang baca Quran 1 huruf 10 hasanah di bulan Ramadan naik sampai ya menjadi selevel dengan ibadah wajib. Padahal membaca sunnah, tapi di bulan Ramadan dibaca naik level, pahalanya menjadi wajib. Coba. Derajatnya berbeda daripada tidur nggak dijelaskan itu. Betul. Berapanya nggak ada itu. Makanya tadi sayang sekali kalau kita memperpendek waktu puasa dengan tidur gitu kan. Memang alasannya kuat ya, supaya nggak lapar. Nah, itu jadi pertama ya, bahwasanya puasa itu yakhsyakumullah, Allah memperhatikan kita. Ya, memperhatikan kita. Yang kedua, berkah itu kan jadi kita hendaknya dengan di Allah ini kan jadi semangat toh. Betul. Harusnya kita semangat. Kita nggak merasa lelah, kita harusnya merasa senang. Biar kayak apa dilihat sama Allah kok. Saya ingin tunjukkan kebaikan-kebaikan, bahkan aku ingin tunjukkan yang terbaik kepada Allah. Supaya kita dipuji oleh Allah. Boleh nggak? Boleh. Ria nggak ria. Ria kalau diperlihatkan kepada manusia. Kalau diperlihatkan kepada Allah justru diperintahkan. Iya. Nanti kita lihat di hadis penjelasannya. Yang pertama tadi ya, Allah melihat kepada kita. Baik Ustadz, ini kayaknya nih sudah begitu panjang nih penjelasan nih. Jadi nanti bisa kita sambung lagi di sesi kedua pada sesi yang Ramadan Berkah. Saya juga masih menyimpan nih pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar Ramadan Berkah itu sendiri. Namun Ustadz, kita simpan dulu materinya untuk
sesi yang berikutnya di hari berikutnya, Ustaz. Jadi intinya pada hari ini adalah kita membahas mengenai apa itu berkah dan Ramadan itu berkah. Berkahnya Ramadan itu seperti apa begitu Ustaz ya? Dengan penjelasan Ustadz yang sudah. Pertama tadi yakhsyakumullah. Nah, ya itu. Dilihat oleh Allah. Betul. Jadi Ramadan itu penuh berkah karena Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu sendiri langsung dinilai oleh Allah begitu ya Ustadz. Nah, baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahas, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya karena mengingat materi ini begitu panjang, jadi kita bikin atau kita buat menjadi 2 sesi. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sambung pada hari berikutnya nanti. Tetap bersama, nanti akan pembahasan dilanjut oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.